Selamat datang kembali di channel Kelas Bintang, teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Untuk kalian yang sedang galbay, tetap semangat. Dan baru-baru ini ada info dari Shopee ya, yang punya galbay di Shopee ataupun tidak punya galbay di Shopee, menjelang akhir tahun ini atau sebelum akhir tahun ini modus ini sudah pernah ada ya, tapi sekarang makin gencar, yaitu adanya paket yang sudah kalian beli ataupun barang yang sudah kalian beli kemudian tidak diantar ke tempat rumah kalian, lalu tiba-tiba kalian cancel ataupun tidak di cancel, dan setelah 1 bulan ataupun 2 bulan baru datang barang tersebut, dan ternyata isinya itu adalah kosong. Nah, ini ada yang pernah tertipu di grup Facebook ya, kemarin pesan barang dan tidak dikirim, akhirnya dibatalin dan tidak dikirim oleh pihak Shopee. Nah, lalu ada kurir yang mengantar paket dengan yang sama yang sudah dibatalin, dan sudah dibilang kalau paketnya dibatalin, tapi kurirnya bilang sudah masuk ke sistem, akhirnya dibayar sekian rupiah. Nah, setelah kurirnya pergi, lalu dibuka paket tersebut dan shock banget, isinya ternyata kosong ya. Itu modus penipuan terbaru dari oknum-oknum tersebut. Nah, ternyata kejadian ini terjadi di teman grup Facebook ya. Kejadiannya sama, tapi untungnya orang yang ada di grup ini sempat meminta untuk membuka paketnya tersebut. Pasti untuk kejadian-kejadian seperti ini sudah diasuransi ya, dan kurirnya tetap mendapatkan uangnya kembali. Jadi jangan khawatir teman-teman. Nah, di sini berita ini benar-benar mengagetkan ya, beberapa bulan yang lalu, atas semua pengaduan-pengaduan yang sudah dilayangkan oleh OJK, dan syukurnya banyak sekali orang yang menangkap dan menanggapi hal positif, bahwa apapun kelakuan DC yang memang menurut kalian itu pengancaman, jangan lupa laporkan. Jangan takut, walaupun lapor tidak ada gunanya, disebut seperti itu ya, tapi jangan takut. Nah, ada sekitar 500 lebih DC yang sudah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan akibat pengaduan kalian. Nah, atas pengaduan ini, serangkaian penegakan kerangkaian ketentuan sudah ditegakkan ya, dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan OJK. Nah, ini berupa nilai denda senilai 200 juta. Nah, kalau misalnya mengirimkan WA kepada kalian, kalau isiannya cacian ataupun makian, dia tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau masih menyebutkan nama aplikasinya, kata-katanya pasti sopan ya kebanyakan. Nah, dari hal ini, apakah masih aman untuk terus gagal bayar, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk gagal bayar? Nah, untuk yang sering bertanya, kalau misalkan kalian ada galbay di beberapa aplikasi, sampai kapan kalian akan merasa aman? Kalau hutang tersebut ada di slip OJK, apakah akan hilang sendiri atau wajib kita bayar? Nah, untuk yang sering bertanya, saya akan sedikit menjelaskan di sini ya. Ke pembahasan yang pertama, sampai kapan kita bisa galbay atau gagal bayar, ataukah 3-4 tahun atau selamanya? Nah, jawabannya adalah sampai kalian
berani ya, batas keberanian kalian. Karena kalian butuh mental. Ada yang sudah galbay tahunan, nah tiba-tiba muncul lagi teror-teror, akhirnya mentalnya down lagi. Setelah down lagi, akhirnya dia mencoba untuk mencari pinjaman sana sini, dan akhirnya muncul lagi pinjol baru. Kalau kalian masih mampu untuk terus bertahan, lanjutkan galbay tersebut, jangan pernah berhenti. Yang namanya galbay itu pasti akan ada teror terus. Yang mau berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun galbay, pasti akan ada teror. Apalagi yang hutangnya masuk dalam slik OJK. Kalau yang tidak masuk ke dalam slik OJK, itu pengalaman dari teman-teman sudah 3 tahun dia mengikuti di grup Facebook ini, ada galbay di beberapa aplikasi tidak masuk ke dalam slik OJK. Sekarang sudah aman saja ya, walaupun terornya masih ada, tapi dia sudah aman karena hutangnya sudah terhitung lunas oleh asuransi karena lebih dari 3 tahun. Nah, otomatis pinjol akan mencairkan asuransi untuk pinjol-pinjol yang mereka gunakan. Jadi jangan khawatir sampai kapan, sampai kalian mampu untuk bertahan dari teror-teror dari DC-DC tersebut. Lalu yang kedua, apakah hutang itu akan hilang sendiri ketika kita terus-terusan gagal bayar, atau kita wajib lunasi hutang tersebut yang masuk ke dalam slik OJK? Ini kategori slik OJK, kalau memang sudah masuk dalam slik OJK, itu tergantung dari kebutuhan kalian lagi. Sampai kapan kalian mampu untuk bertahan tidak mau bayar pinjol tersebut. Karena hutang di slik OJK itu hilang dengan 2 cara. Yang pertama, kita bayarkan. Yang kedua, itu memang kita ada penghapusan oleh pinjol-pinjolnya tersebut melalui asuransi maupun kebijakan dari perusahaannya. Kalau yang untuk asuransi kebijakan tersebut itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, bisa dari 3 tahun maupun 5 tahun. Kalau seandainya dalam jangka waktu tersebut kalian tidak membutuhkan nama kalian tidak mau KPR, tidak mau cicil mobil ataupun rumah, lanjutkan sampai hutang itu dilunasi oleh asuransi dan sudah lunas, dan hutangnya dilunasi oleh aplikasi pinjol tersebut. Nah, yang ketiga ini, apakah dampak terberat dari kita terus-terusan gagal bayar? Apakah masih aman terus-terusan galbay? Ini seringkali ada pertanyaan ya. Jawabannya sama dengan yang poin yang pertama saya sampaikan tadi. Dampaknya itu tidak terlalu serius, hanya akan masuk ke dalam slik OJK saja. Nah, teror itu akan terus-terusan ada, dan juga bunga akan terus bertambah. Banyak yang bertanya seperti itu, apa gunanya kita galbay kalau memang bunga akan terus bertambah? Jawabannya adalah gunanya untuk mempertahankan hidup kalian. Apakah kalian mau terus-terusan membayar pinjol tersebut? Pinjol itu sifatnya berantai, rantainya itu akan putus ketika kalian gagal bayar. Nah, karena tidak akan ada marketing manapun yang akan mau menawarkan pinjaman ke kalian. Nah, kalau ada pertanyaan jika bunganya terus bertambah, lalu pinjol itu akan lunas dengan sendirinya apabila galbay sampai bertahun-tahun, yang nantinya pinjol pasti akan mencairkan asuransi yang sudah mereka terapkan. Tetapi waktunya itu tidak bisa ditentukan. Lalu lanjut lagi yang selanjutnya, poin keempat, apa hukumnya jika kita galbay terus-terusan di 1-5 tahun? Apakah hukum itu akan menjadi pidana? Jawabannya adalah sejauh ini yang namanya gagal bayar lebih dari 3-5 tahun, itu banyak yang bilang di grup ini sejauh ini hukumnya masih perdata,
dan tidak bisa dibawa ke ranah pidana ya. Nah, itu ya infonya. Nah, yang terakhir ini, apakah masih aman untuk terus-terusan galbay di antara gempuran para DC yang saat ini sedang gencar-gencarnya datang ke rumah kalian, sudah membawa surat pernyataan, surat tugas dari kantornya. Itu fenomena ini banyak sekali terjadi di lapangan, khususnya di kota-kota besar. Nah, sudah membawa surat pernyataan bermaterai maupun yang mereka tulis sendiri ataupun sudah dipersiapkan dari perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa kalian tidak sanggup untuk membayarnya dan kalian diminta untuk tanda tangan. Di sini saya berpesan buat kalian semua yang mendapatkan DC tersebut, nah, tetap tenang dan tetap hadapi. Lalu pastikan ketika surat itu diserahkan ke kalian, surat pernyataan itu datang dari kantornya, baca baik-baik dengan seksama poin yang ada di dalam surat tersebut. Jangan sampai surat pernyataan tadi bisa berubah isinya ketika sudah kalian tanda tangani, kalian terima. Baca baik-baik, foto, lalu kalian simpan agar bisa dipelajari, karena DC sudah banyak yang menjerat kapan kalian akan membayar, kalian bisa membayar, itu sudah dituliskan di surat pernyataan yang dibawa oleh DC yang nantinya akan dibawa ke kantor mereka, biar nantinya kalau ada isi yang berubah, kalian masih punya salinannya yang asli ketika kalian menandatanganinya. Nah, seperti itu ya infonya yang saya sampaikan kali ini. Tetap waspada apapun yang akan terjadi, kita tidak tahu. Intinya kita masih punya backup dan masih punya menyimpan semua bukti pembayaran kita.